Pra, ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum, ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang termul ya, Ternak Mulyono. Ada satu orang yang di mata saya dia penjilat. Ya, saya tidak kenal dia, tidak pernah ketemu dia, dan beberapa belakangan hari ini saya lihat dia sering menyebut nama saya. Namaku disebut-sebut ya dalam setiap wawancara di TV atau di mana. Ini termul ini. Namanya Sylvester Matutina kalau saya tidak salah. Jadi di mata saya orang ini penjilat ya. Penjilat itu kalau Anda lihat di Google, kalau Anda lihat di Kamus Bahasa Indonesia, penjilat itu orang yang memuji orang membabi buta, membela orang membabi buta, tapi demi jabatan, demi uang, demi keuntungan pribadi. Kurang lebih begitulah. Jadi bukan demi kebenaran, bukan demi sesuatu yang bernilai bersifat hakiki, bukan, tapi demi uang semata-mata, demi jabatan semata-mata. Itu namanya penjilat. Penjilat itu kalau difikir secara umum lebih banyak negatifnya, konotasinya itu begitu. Nah ini, jadi di mata saya ini Sylvester ini penjilat dan termul ya. Oke, dia selalu menyebut nama saya tentang ijazah palsu ini yang sekarang lagi diperjuangkan oleh Bang Rismond dan teman-teman. Intinya gini, tadi sudah saya tampilkan videonya di depan. Intinya ya, termul ini seolah-olah begini loh. Ijazah ini asli, barang ini ada. Dan sudah makan korban Bambang Tri dan Gus Nur. Kan itu terbukti bahwa sebenarnya Bambang Tri dan Gus Nur itu terbukti bersalah, makanya dihukum sampai 4 tahun karena menebarkan berita bohong dan fitnah. Maka tidak lama lagi Roy Suryo dan teman-teman juga akan menyusul nanti seperti Gus Nur, kurang lebih ini seperti itu. Oke, saya ingin tanggapi singkat saja, mudah-mudahan bisa mengimbangi opini liar yang berkembang. Saya hanya mengimbangi singkat saja. Pertama, untuk Sylvester, saya ini merasa hakul yakin ya, saya ini dikriminalisasi. Ketika proses itu sedang berjalan, saya sering ditawari kalau Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Tapi saya menolak minta maaf. Saya memilih di penjara daripada minta maaf. Karena dalam hal ini saya merasa hakul yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran, hak dan batil, benar dan salah. Dan saya merasa ini adalah kebenaran. Tidak mungkin saya menjilat ludah saya, ya kan, dengan apa yang saya yakini selama ini. Itu Sylvester. Nah, dan perlu Anda tahu, saya dipenjara dua kali. Di rezim laknatullah, rezimnya Jokowi itu 2 kali saya dipenjara ya. Yang pertama di Bareskrim 10 bulan, yang kedua di Surakarta kemarin 4 tahun. Dan itu tidak membuat saya goyah, tidak membuat saya hancur pendirian, tidak. Intinya begini Sylvester, selama sidang 6 bulan, buka mata ya, buka mata Anda, buka telinga Anda. Selama sidang 6 bulan itu, ijazah aslinya tidak pernah muncul di pengadilan. Ini untuk pengacaranya sekaligus dan untuk termul-termul yang lain ini. Saya sedang tidak merasa benar, ini hak-hak batil-batil. Bahkan, ini intinya, bahkan di dalam sidang itu, saya ngomong sama jaksanya. Ini kan pidana, beban pembuktiannya ada di jaksa,
JPU. Saya ngundang narasumber namanya Bambang Tri soal ijazah palsu. Aku ini hanya host yang mengundang narasumber. Ternyata dua-duanya ditangkap, dikriminalisasi. Yang hadir di pengadilan waktu itu adalah fotokopi itu yang beredar di medsos itu, ijazah fotokopi yang menurut Bambang Tri 1000% itu palsu. Nah, dengan alasan itu, dalih itu, jaksa menuduh kami menebarkan berita bohong, dilapisi dengan pasal penoda agama, undang-undang ITE, macam-macam lah. Tapi intinya menebarkan berita bohong. Yang itu pun kalau tidak salah dianulir sama tingkat banding ya. Oke, saya nggak mau bahas itu. Nah, ini intinya. Di ruang sidang, saya ngomong sama jaksanya. Hei jaksa, ini videonya viral, cari di medsos banyak. Hei jaksa, kalau Anda bisa menghadirkan ijazah aslinya, kan Anda menuduh kami menebarkan berita bohong dengan ijazah fotokopi itu, maka sekarang tugas Anda, kalau Anda bisa menghadirkan ijazah aslinya di ruang sidang ini, di depan hakim, maka aku akan mencium kakimu. Hei jaksa, aku cium kakimu. 7 hari 7 malam aku akan minta maaf ke media. Bahkan aku akan minta maaf ke semua keluarga besarnya Jokowi. Jelas? Dan sampai sidang selesai, sampai diketok palu, wahai Sylvester dan semuanya, ijazah aslinya tidak pernah hadir di pengadilan. Sampai di penjara 4 tahun. Jadi sekarang sudah nggak usah ribut-ribut. Ini saya ngomong di pengadilan. Bukan seperti kalian yang debat di TV, di mana-mana itu kan tidak ada kekuatan hukumnya itu di TV itu, hanya dapat rating TV-nya saja naik ya, kalian yang nggak dapat apa-apa. Aku ngomongnya di pengadilan ini. Hei jaksa, kalau kamu bisa menghadirkan ijazah aslinya, aku cium kakimu di depan hakim. Dan itu tidak ada. Jadi saya dipenjara bukan karena berarti saya terbukti salah. Ya, keyakinan saya memang ini kriminalisasi hukum murni karena waktu itu penguasanya seperti itu. Kita sama-sama tahulah bagaimana persidangan itu sudah dikondisikan, vonis sudah ditentukan, sidang hanya formalitas, sama-sama tahu kita ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya dengar-dengar Anda ini ternyata Anda juga sudah tersangka. Anda bilang sudah damai dengan Yusuf Kalla. Ternyata Yusuf Kalla mengklarifikasi belum pernah ketemu dengan Anda dan belum pernah damai dengan Anda. Oke, ginilah intinya. Ya, saya bukan penjilat, saya bukan termul. Ya, bayar saya, jadikan saya termul coba kalau bisa. Saya ini juga nggak lemah-lemah amat, jamaahku juga banyak. Ya, kalau hanya Anda dengan aku bolehlah diadu powernya lah ya. Coba jadikan aku termul, 10 triliun seminggu, nggak bisa. Dunia dan isinya, nggak bisa. Karena prinsip hidup saya lebih baik miskin tapi terhormat daripada kaya raya tapi menjilat, memuja orang yang membabi buta. Nggak bisa. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bismillah, saya memang di penjara, tapi insya Allah saya tidak hina. Silakan cek dari Bareskrim, Polda Jateng sampai rutan Surakarta, saya bermanfaat di dalam rutan. Khutbah Jumat, ngimami sholat, tidak mengurangi nilai diri saya. Ya, sebagai, ya boleh dibilang sebagai ustadz. Bahkan sekarang video ini saya buat di Padang. Saya safari dakwah 4 bulan nonstop ini, diterima sama umat. Ya, Padang, Kaltim, Batam, Rio, Aceh, saya keliling ini. Ya, jadi walaupun dunia, walaupun rezim laknatullah mencoba menghinakan saya dengan pasal ihina, penoda agama, ITT, tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Saya tetap jadi diterima oleh masyarakat. Oke, Sylvester, ijazah aslinya belum pernah muncul di pengadilan. Sidang 6 bulan penuh. Nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.